Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, selamat datang di channel ANO Tech. Di video kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang sebuah baterai atau aki motor. Nah, yang biasa kalian ketahui bahwa jenis aki motor itu ada yang aki kering dan aki basah. Aki kering yaitu aki yang seperti ini. Nih, seperti ini yang sekarang banyak dipakai untuk motor-motor zaman sekarang. Nah, jika aki basah itu kan air akinya udah kelihatan dari luar dan harus diisi perawatannya. Kalau ini maintenance free, jadi bebas perawatan. Nah, pada video kali ini saya contohkan dari sebuah brand terkenal yaitu Yuasa, dari Yuasa Baterai Indonesia. Untuk aki jenis ini secara teori dan yang perlu pemirsa ketahui, semoga ilmu ini bermanfaat. Yang pertama, kita akan membahas dari luarnya, bahwa aki itu bentuknya kurang lebih semua aki itu seperti ini. Tuh, seperti ini. Nah, ini dari atasnya seperti ini, bahwa aki itu pasti ada kutub terminal yang untuk menghubungkan positif dan negatif. Nah, di sini kutub negatifnya ini, terus kutub positifnya ada di sini. Nah, di sini ada mereknya Yuasa. Di sini dari kutub ini terbuat dari PB ya, nih, atau disebut juga dengan timbal. Ini seperti ini. Kemudian untuk pengikatnya di baterai ini ada bolenat, jadi ini bolnya dan ini nutnya. Nih, pasti ada untuk menghubungkan ke baterai. Nih, ini nutnya. Nah, ini bot, ini nut. Nah, ini untuk menghubungkan. Nah, cara masangnya biasanya dimasukkan di sini. Nih, masuk sini, baru ini dibaut. Ini. Nah, baterai ini, satu baterai ini terdiri dari berbagai komponen, bahkan ratusan komponen ya di sini. Nah, cara membacanya untuk baterai ini adalah bahwa ini menyebutkan merek, kemudian ini menyebutkan tipe baterainya. Kalau dari Yuasa itu biasanya tulisannya WT Z5S WT. Nah, kalau dari GS itu biasanya GT gitu, dan yang lainnya sama aja. Tapi di sini menyebutkan adalah sebuah brand, tipe untuk sebuah brand. Jadi kalau Yuasa dari Y, kalau GS itu biasanya dari huruf G. Kemudian di sini ada simbol recycle dan ini PB. Biasanya ini berarti ini bisa didaur ulang, dan PB ini artinya dari plumbon ya. Jadi jangan dibuang sembarangan. Kemudian di sini ada tegangan 12 volt dan kapasitas 3,5 ampere hour atau Ah. Di sini, jadi setiap kalian mau membeli baterai, pastikan bahwa 3,5 Ah-nya ini selalu sama dengan yang akan diganti. Kemudian di sini cara penyetruman. Nah, di sini cara penyetrumannya itu normal 0,4 A kali 5 sampai dengan 10 jam, cepatnya 3 ampere kali 30 menit. Ini digunakan untuk pemirsa jika biasanya 12,4 ke atas. Kalau 12,4 ke bawah berarti ini harus disetrum gitu. Makanya di sini disebutkan spesifikasi untuk penyetrumannya. Kemudian di sini ada
kutub negatif dan kutub positifnya, sama seperti ada di lidnya tuh. Kemudian untuk bagian-bagian aki ini kita sebut di sini adalah lid koper, jadi kopernya baterai ya. Di sini ada koper baterai, ini di atas nih lid koper, namanya lid koper. Ini terminalnya, ini bolenatnya, ini kontainernya atau storage-nya ya, ini kontainernya, badinya. Nah, kemudian dari sampingnya seperti ini bentuknya tuh. Terus dari belakang ini biasanya setiap bahan suatu produk ini harus mencantumkan simbol-simbol yang di sini ada, namanya sig simbol karena jumlahnya ada 6. Kemudian di sini ada tulisannya bahaya, garis miring racun. Nah, ini dua bahasa ya, danger poison. Kemungkinan ini bisa, dua bahasa ini bisa untuk diekspor dan untuk di Indonesia. Kemudian di sini sama bahannya ada tulisan lead, return, dan ini recycle PB, berarti ini baterainya, bahan utamanya PB. Nah, di sini ada SNI, artinya bahwa produk ini sudah berstandarisasi standar nasional Indonesia dan sudah diregistrasi nih di sini. Kemudian di sini ada peringatan-peringatan ini tuh seperti ini ya. Terus jangan terjangkau oleh anak kecil, jadi tidak boleh. Terus di sini ada contohnya, ini bila kena mata segera siram dengan air dan segera ke dokter. Terus di sini asam sulfat tidak boleh kena tangan karena bisa menyebabkan kebutaan atau luka bakar. Kemudian di sini jauhkan dari sumber api atau rokok. Terus di sini pakai kacamata pengaman, ledakan dapat menyebabkan kebutaan atau luka. Di sini diproduksi oleh PT Yuasa Baterai Indonesia, Tangerang, Indonesia. Ya, ini buatan Indonesia. Gitu. Dari segi keselamatan di sini udah tercantum jelas. Ini dari belakang seperti ini, dari depan seperti ini. Nah, setiap tipe baterai ini mempunyai dimensi panjang, lebar baterai dan tinggi baterai itu selalu berbeda-beda. Perbedaan berpengaruh kepada saat pemasangan di motor. Makanya kalian harus memahami betul tipe baterainya dan kapasitasnya. Nah, kemudian baterai ini bebas tumpahan. Kenapa? Baterai ini sudah menggunakan teknologi tinggi, yaitu biasanya untuk membuang uap dari baterai ini karena menimbulkan gas. Di sini sudah ada yang namanya palep. Nih, di sini ada lubang. Nah, lubang ini tidak boleh tertutup. Sama seperti baterai untuk yang baterai basah. Baterai basah kan biasanya di sini ada lubang lagi yang pakai selang. Nah, kalau ini tidak pakai selang lagi, tetapi di sini ada katopnya tuh, ada seperti ini. Nah, ini tidak boleh tersumbat. Ada uap itu dia di sini akan diatur. Kemudian boleh nanti kita buka, kita congkel ya. Ini kita congkel nih. Ini pemirsa jangan ikut-ikut ya, karena ini harus dilakukan oleh profesional. Jangan sembarangan membuka-buka baterai yang sudah begini tanpa kalian mengetahui. Nah, kemudian ini kenapa saya tidak menggunakan sarung tangan ya, sementara karena tidak ada, tapi harusnya kita menggunakan sarung tangan. Nah, ini jangan ditiru. Ingat, untuk palepnya. Nah, ini palepnya nih yang warna putih ini gunanya untuk tadi palep penguapan nih di sini tuh. Ini direkatkan di sini menggunakan alat khusus sehingga terjamin keselamatannya.
tidak boleh main dilem-lem saja ya, karena ada yang bongkar-bongkar. Di sininya diisi lagi pakai asid, kemudian ditutup. Nah, di sini sudah ditulis do not open, artinya tidak boleh dibuka. Kenapa? Karena dari pabriknya sendiri biasanya isi airnya ini sudah ditakar sedemikian rupa sehingga bebas tumpahan, sehingga di sini di dalamnya itu benar-benar airnya itu sudah pas. Kalau kalian mengisi sendiri, artinya tidak dijamin lagi dan tidak direkomendasikan, karena di dalam baterai sendiri SPGR-nya asid itu macam-macam. Ada yang 1,28, 1,32, 1,34 gitu. Sehingga kalian harus benar-benar mengetahui spek aki MF ini berapa. Kemudian di sini ada identifikasi, yaitu nih kode produksi. Biasanya ini tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. Nah, baterai ini emang tadinya dari motor saya sudah dipasang selama 4 tahun. Baru ini kalau udah 12, ini bulan 12, ini udah 4 tahun, hampir mendekati 5 tahun ya, karena ini udah di bulan 12 juga. Nah, ini sudah menurut saya udah bagus, awet, dan recommended untuk kalian membeli merek dari Yuasa Baterai. Ini seperti ini. Karena yang saya tahu bahwa Yuasa juga memproduksi berbagai macam tipe baterai motor dan baterai mobil, dan sudah diekspor ke berbagai negara. Kemudian nanti akan kita potong, akan kita ketahui daleman baterainya itu seperti apa, agar pemirsa dan adik-adik sekalian yang pengen lagi belajar, terutama di SMK dan yang lain-lain, yang untuk mengetahui pasti di dalam sebuah baterai itu, mari kita potong dulu, nanti saya jelaskan. Ini adalah ini di atasnya lid cover ini ada namanya sealing cap ya. Nih, sealing cap itu tutupnya baterai nih. Nih, ini sealing cap, ini adalah tutupnya baterai. Biasanya kalau kalian membeli baterai yang masih ada airnya, itu nanti kan dimasukkan di sini ya. Nanti suatu saat kalau saya beli, nanti akan saya tutorialkan cara isi dan memasangnya. Nah, ini seperti ini. Ini lubang yang digunakan untuk mengisi air akinya. Nah, ini tutupnya. Tuh. Makanya setelah udah ditutup, ini ditulisin do not open. Nih, tidak boleh dibuka. Berarti di sini ada lubang-lubang untuk mengisi air aki. Biasanya digunakan untuk pertama kali mengisi, digunakan pertama kali kita membeli baterai baru untuk mengisi air asid. Nah, kalau kita buka begini, kita gergaji ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa menggergaji ini, kalau kalian tidak memahamin atau ininya masih banyak sekromnya, ini bisa meledak karena terjadi konsleting, makanya harus hati-hati. Nah, ini untuk lid covernya seperti ini dari luar, ini dari dalamnya seperti ini nih. Nah, ini sambungan daripada tutup terminalnya nih, nyambungnya ke sini nih, tuh seperti ini. Nah, uap dari proses aki ini, dia akan, setiap sel ini terhubung oleh lubang, sehingga dia ini setiap ini tidak tertutup rapat, tapi ini akan terhubung, sehingga jika terjadi penguapan dia akan ke sini, masuk ke sini, ke palep di sini. Di sini ada palep dari karet nih, terus
baru di atasnya ada yang warna putih ini, filter. Nih, baru atasnya ditutup menggunakan tutup sehingga tidak kelihatan, tapi teori dasarnya seperti itu. Jadi ini adalah palep yang fungsinya sangat vital. Nah, kemudian teori baterai sendiri adalah bahwa setiap baterai itu terdiri dari berbagai sel. Ada yang 3 sel, ada yang 6 sel. Nah, ini 6 sel. Makanya di sini tertulis 12 volt. Artinya setiap sel ini menghasilkan voltase sebesar 2 volt. Berarti 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, sehingga totalnya menjadi 12 volt. Itu. Sehingga kalau ada baterai yang cuma 3 sel berarti 6 volt, seperti itu. Nah, di sini setiap sel itu dihubungkan secara seri, sehingga di sini dari kutub negatif ya, tadi ini kutub negatif, ini kutub negatif, sehingga di sini pasti ini positif. Jadi negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, sehingga di sini terakhir keluarnya positif. Nih, ini berarti ini terminal positif. Nah, dari sini juga terlihat bahwa setiap pool di sini konektor ini warnanya berubah, berbeda ya. Ini warnanya agak keabu-abuan, yang ini agak kecoklatan nih, kecoklatan nih, coklat. Berarti ini yang positif karena udah terjadi reaksi. Kemudian utama dari aki itu adalah PB. Baterai MF ini, baterai kering ini, bahan paling banyak yaitu kalsium untuk platnya. Kemudian di sini yang warna putih-putih ini adalah separator. Gunanya separator adalah untuk memisahkan antara plat yang positif dan plat negatif, sehingga plat positif, plat negatif itu tidak bersentuhan. Karena bersentuhan nanti terjadi konsleting. Makanya di sini ada plat negatif, positif, negatif, gitu teorinya. Jadi plat positif diapit oleh plat negatif. Nah, nanti akan kita bongkar ya. Ini akan kita coba kita bongkar nih. Nah, kemudian dari plat positif negatif tersebut, di sini yang warna putih tadi, separator tadi, ini bahannya khusus, tetapi prinsip dasarnya seperti tisu, tapi ini dari bahan khusus. Kemudian biasanya bahannya itu dari cellulose fiber, itu cellulose fiber ya bahannya biasanya. Nah, di sini nanti setelah ini dirakit kan diisi air aki atau air elektrolit. Nah, SPGN-nya sendiri biasanya 1,32 atau 1,34 tergantung dari pabrik pembuatnya. Makanya ini sangat korosif ya, dan gatel di tangan. Nah, ini reaksi sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang kita bongkar. Ini kita bongkar setiap sel ya. Ini selnya ini kita buka. Dan ingat, ini harus menggunakan sarung tangan ya, jangan ditiru. Nah, ini tuh seperti ini. Nih, ini bentuknya seperti ini per selnya tuh. Nah, di sini sel yang paling belakang kan di sini tadi begini ya. Ini kan tadi ini yang positif ya, berarti ini positif, ini negatif. Dari mana ini? Tadi dari sini kan positif nih. Nah, ini gitu. Nah, sekarang kalau kita buka di sini
kita buka nih, berarti susunannya adalah paling luar itu negatif kan, ini juga negatif, warnanya juga nih negatif, ini negatif tuh, dari luarnya negatif nih, makanya ini ketemunya nih negatif nih tuh, negatif ya tuh, negatif. Nah ini yang positif, berarti positif kan diapit di dalamnya negatif nih, yang positif. Nah sekarang kita buka. Nah setiap baterai, setiap sel baterai itu terdiri dari beberapa plat. Nih setiap baterai terdiri dari beberapa plat. Kita buka dulu nih, kita giniin biar kalian tahu nih. Nah ini susunannya seperti ini. Berarti setiap satu sel baterai untuk menghasilkan 2 volt, setiap baterai untuk menghasilkan 2 volt itu terdiri dari susunan pertama negatif, kemudian positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Artinya plat negatif, plat positif itu diapit oleh plat negatif nih. Nah ini plat positif. Nah di dalam plat positif itu diberi penyekat atau diberi separator agar tidak terhubung dengan plat negatif. Makanya penyekatnya pasti lebih lebar dan lebih tinggi nih, lebih tinggi kan. Ini ada lebihannya ya, lebih tinggi. Nah ini ada lebihannya untuk kiri, kanannya juga sama. Agar apa? Agar plat negatif ini tidak bersentuhan dengan plat positif gitu. Nanti diapit lagi oleh plat negatif terus gitu. Nah bagaimana jumlahnya? Untuk jumlah banyaknya plat positif dan plat negatif itu relatif, jadi jangan berpatokan pasti jumlahnya 1, 2, 3, 4 atau 2, 3, 4 terus plat positifnya ada 3, tidak. Jadi setiap baterai itu bisa di sini platnya cuman, plat negatifnya cuman 3, bisa juga 4, bisa juga 5 dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya ini plat positif ini diapit oleh plat negatif. Nah jumlah plat tadi akan mempengaruhi daripada kapasitas baterai tersebut gitu. Nah kemudian nih seperti ini tuh. Nah ini plat positifnya nih, plat positif yang diapit nih, plat positifnya yang diapit oleh separator tuh. Ini separatornya menjadi hitam tuh, ini platnya. Nih warnanya juga berbeda. Kalau ini warnanya warnanya apa nih, warna abu-abu. Kalau plat positifnya warnanya agak kecoklatan tuh, agak kecoklatan ya, agak kecoklatan. Sini mungkin agak kehitaman. Nah ini separatornya nih seperti tisu. Nah ini gunanya untuk menyerap air asid tadi, sehingga biar selalu terjadi reaksi. Makanya saat kita buka ini tidak ada air akinya, karena semuanya udah terserap di dalam separator. Jika aki itu soak, biasanya terjadi konsleting, karena di sini untuk positif dan negatifnya udah gabung, ada yang sobek atau bocor dari samping. Makanya ini kan nggak kelihatan plat ini, kalau nggak kita buka kan nggak kelihatan, ini padahal ada platnya gitu. Nah ini berhubungan, makanya terjadi konsleting atau drop. Atau juga biasanya ada yang rontok platnya,
daya rontok, sehingga kapasitasnya berubah. Contoh misalkan nih, karena kita buka nih rontok tuh, nih rontok seperti ini, nih seperti ini ya rontok. Nah, setiap plat ini diikat, plat positif akan diikat sendiri, plat negatif diikat sendiri nih, contohnya seperti ini. Jadi kita bongkar ya, ini kita buang nih, kita buka satu-satu nih, tuh nih platnya nih yang udah rusak, kita rusakin karena emang juga ini udah rusak ya, baterainya kemarin kan udah kita ganti nih, tuh nah di sini plat negatif sama positif ini tuh mempunyai masing-masing tuh nih ada dua bagian masing-masing. Nah nanti baru disatukan seperti ini di tengah-tengahnya tuh, dimasukin gini, plat positif negatif ketemu plat positif nih, negatif positif negatif positif negatif positif terus tuh seperti ini ya, tuh seperti ini. Baru paling plat negatifnya diberikan separator. Nah susunannya seperti ini tuh, di dalam setiap sel semuanya sama seperti ini. Nih kita buka, nih. Nah setiap sel ini jumlahnya sama, negatifnya berapa positifnya berapa sama tuh. Nih, setiap plat positif dijepit oleh plat negatif. Ini teori dasar untuk akinya seperti itu. Mau aki kering, aki basah, semuanya sama, teorinya seperti ini. Nah ini dalamnya tuh kering, tidak ada airnya ya, karena namanya juga aki bebas perawatan, tetapi tetap aki ini harus dirawat. Contohnya kalau dipakai biasanya di sini misalkan ada sedikit kayak korosif atau kotor, ini biasanya kita amplas baru kita pasang lagi di motor biar koneksi aliran listriknya menjadi bagus. Nah di sini, nah ini bahannya terbuat pastanya, dari kalsium alloy. Nah ini pastanya, nah ininya, ini gridnya sebelum dicetak ini seperti ini, baru nanti diisi pasta tadi tuh seperti itu ya. Nih. Nah yang membedakan aki basah ini bahannya. Kalau basah itu tidak menggunakan kalsium, dan untuk separatornya sendiri, untuk separatornya ini dia bahannya lebih keras seperti kertas, tidak seperti tisu, sehingga penyerapannya dia tidak menyerap asid ya, makanya penguapannya tinggi dan harus sering diisi air aki. Tetapi di terminal sininya juga biasanya kan ada selang ya, kalau di motor-motor konvensional kan ada selangnya itu. Nah itu untuk membuang uap tadi keluar, sehingga uap tadi kadang-kadang berbentuk air menjadi korosi kan. Kalau ini dia ditampung dulu di sini, airnya itu nanti akan mengalir lagi, akan balik lagi ke dalam sini gitu, sehingga dia penguapannya lebih rendah dan ini lebih bagus karena bebas perawatan. Ini tentunya sudah seperti ini. Nah semuanya sama, tidak perlu kita contohin, kita cukup nyontohin seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi setiap ikatan ini negatif, positif, jadi sendiri-sendiri tidak dihubung, tapi di sini dihubungkannya secara seri. Makanya di sini negatif, negatif, positif, negatif, positif terus seperti itu. Nah antara sel ini dihubungkan biasanya menggunakan welding
di sini, atau yang lainnya itu tergantung perusahaan pembuat baterainya bagaimana dia cara untuk mewelding ini atau menyambungnya. Nah, saya rasa untuk teori aki tadi, bahwa kalian setiap kalau membeli aki pastikan untuk tipenya sama, voltasenya sama, ampere hournya sama, agar motor kalian menjadi awet. Sehingga dan untuk dimensinya pasti akan menjadi sama, karena setiap produk baterai itu jika serinya sama itu dimensinya pun relatif sama karena menggunakan standar internasional. Jika kalian menyetrum, jika aki kamu lemah, maka setrumlah sesuai dengan yang tertera di marking depan tadi seperti ini. Normal, penyetruman normalnya seperti ini, cepatnya seperti ini, ikutin sehingga aki kalian menjadi awet. Dan jangan lupa kalian saat membeli aki pastikan bahwa aki yang kalian beli aki yang berkualitas, sehingga motor kelistrikan kalian selalu terjamin, kalian pergi kemana-mana aman karena menggunakan produk aki yang bagus dan berkualitas gitu. Contohnya seperti ini, karena ini juga tadi kan udah dicontohin bahwa di sini ada SNI-nya, di sini ada kejelasan produksinya dan lain-lain. Kemudian kalian bisa lihat di web-web untuk sebuah produk. Oke. Jika kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya untuk konten-konten yang menarik dan pasti menambah pengetahuan kalian semua.